Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai inovasi dan evaluasi pembelajaran yang beranggotakan saya sendiri, Hairunisa Aulia Putri, dengan NIM 1905204. Saya Hoirina Azahra, NIM 1900552. Dan saya Muhammad Raihan Hafiz, NIM 1905307. Selamat menyaksikan presentasi dari kami. Oke. Baik, yang pertama ada pengertian evaluasi pembelajaran. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Sedangkan menurut Arifin tahun 2013, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas atau nilai dan arti daripada sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan. Nah, berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Sedangkan evaluasi pembelajaran adalah suatu proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar. Dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan. Next, ada proses evaluasi dalam pendidikan. Yang pertama ada input. Input adalah bahan mentah yang dimasukkan ke dalam transformasi. Dalam dunia pendidikan, yang dimaksud dengan bahan mentah ialah calon peserta didik yang baru akan memasuki sekolah. Sebelum memasuki tingkat sekolah atau institusi, calon peserta didik tersebut dinilai terlebih dahulu kemampuannya. Contohnya seperti sekolah mengadakan tes IQ atau tes penjurusan. Dengan demikian, dapat diketahui apakah kelak calon peserta didik tersebut mampu mengikuti pelajaran dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Lalu yang kedua ada transformasi. Transformasi adalah mesin yang bertugas mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Dalam dunia pendidikan, sekolah itu sendiri yang dimaksud dengan transformasi. Nah, sekolah terdiri dari beberapa mesin yang menyebabkan berhasil atau gagalnya sebagai transformasi. Dalam hal ini, sekolah ditentukan oleh faktor dan unsur-unsur yang ada. Unsur-unsur transformasi sekolah tersebut antara lain, yang pertama, guru dan personal lainnya. Dan yang kedua, metode mengajar dan sistem evaluasi. Yang ketiga, sarana penunjang. Dan yang terakhir ada sistem administrasi. Next ada output. Output adalah bahan jadi yang dihasilkan oleh transformasi. Dalam dunia pendidikan, yang dimaksud tersebut ialah peserta didik lulusan sekolah yang bersangkutan. Untuk menentukan apakah peserta didik itu berhak lulus atau tidak, maka perlu diadakan kegiatan penilaian. Dan yang terakhir ada umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah segala informasi baik yang menyangkut output maupun transformasi. Umpan balik ini sangat diperlukan sekali untuk memperbaiki input maupun transformasi. Contohnya, lulusan yang kurang bermutu akan mengunggah semua pihak untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan apa sih penyebab kurang bermutunya lulusan. Nah, penyebab-penyebab tersebut antara lain, yang pertama ada input yang kurang baik kualitasnya, kedua, guru dan personal yang kurang tepat. Yang ketiga, ada materi yang tidak atau kurang cocok.
Yang keempat ada metode mengajar dan sistem evaluasi yang kurang memadai standarnya. Dan yang kelima ada kurangnya sarana penunjang. Dan yang terakhir ada sistem administrasi yang kurang tepat. Nah, dari penjelasan itu semua, maka jelas bahwa penilaian atau evaluasi di sekolah itu meliputi banyak segi, dari mulai calon peserta didik, guru, metode, lulusan, dan proses pendidikan secara menyeluruh turut menentukan peranan. Ciri-ciri evaluasi dalam pendidikan. Penilaian dilakukan secara tidak langsung. Yang kedua, penilaian pendidikan menggunakan ukuran kuantitatif. Yang ketiga, penilaian pendidikan menggunakan unit-unit untuk satuan-satuan yang tetap karena IQ 105 termasuk anak normal. 4. Penilaian pendidikan bersifat relatif. Lalu yang kelima, penilaian pendidikan sering terjadi kesalahan-kesalahan. Fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada selektif. Selektif itu yaitu evaluasi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk memilih. Digunakan untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, memilih siswa yang dapat naik kelas atau tidak, dan memilih siswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa dan yang lainnya. Lalu ada penempatan. Untuk penempatan yaitu menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat. Misalnya dalam menentukan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik masing-masing. Lalu ada fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik ini sendiri yaitu untuk memahami latar belakang meliputi latar psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Yang keempat ada pengukur keberhasilan. Pengukur keberhasilan ini yaitu suatu alat ukur suatu pembelajaran apakah anak tersebut berhasil atau seberapa besar keberhasilan yang sudah anak capai dalam proses pembelajarannya selama ini. Baik, saya Rumi Sabda Putri dengan NIM 1905204. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tujuan evaluasi pembelajaran. Nah, tujuan evaluasi pembelajaran itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada keeping track, yang kedua ada checking up, yang ketiga ada finding out, dan yang keempat ada summing up. Yang pertama keeping track. Keeping track yaitu untuk menelusuri dan melacak proses pembelajaran telah dilakukan. Untuk itu, guru harus mengumpulkan data dan informasi dalam kurun tertentu melalui berbagai jenis dan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran mengenai kemajuan proses pembelajaran peserta didik. Yang kedua ada checking up. Checking up yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan kata lain, guru harus melakukan penilaian untuk mengetahui bagian-bagian dari materi mana yang telah dikuasai oleh peserta didik dan bagian-bagian dari materi mana yang belum dikuasai oleh peserta didik. Lalu yang ketiga ada finding out. Finding out yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu yang ketiga ada summing up. Summing up yaitu untuk menyebutkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah diterapkan. Hasil penyimpulan ini dapat digunakan oleh guru untuk menyusun laporan kemajuan belajar peserta didik ke berbagai pihak yang berkepentingan. Kemudian selanjutnya di sini ada objek evaluasi pendidikan. Objek evaluasi pendidikan pertama yaitu aspek-aspek tentang berpikir. Nah, aspek-aspek tentang berpikir itu diantaranya ada intelijensi, ingatan, cara menginstruksi data, kemudian ada prinsip-prinsip pengerjaan pemikiran logis. Lalu yang kedua ada perasaan sosial. Perasaan sosial itu sendiri diantaranya itu ada cara bergaul, cara pemecahan nilai-nilai sosial, dan cara menghadapinya, dan cara berpartisipasi dalam kenyataan sosial. Lalu yang ketiga ada keyakinan sosial. Di antaranya itu menyangkut pandangan hidupnya terhadap masalah-masalah politik, sosial, dan ekonomi. Dan yang ketiga ada apresiasi seni dan budaya. Yang keempat ada apresiasi seni dan budaya. Yang kelima ada
minat, bakat, dan hobi, dan yang terakhir ada perkembangan sosial dan personal. Kemudian ada inovasi evaluasi pembelajaran. Inovasi evaluasi pembelajaran di masa pandemi seperti sekarang bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi online seperti Kahoot, Quizizz, Google Form, dan aplikasi belajar online lainnya. Dan yang saya ambil adalah inovasi evaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi Quizizz yang ditampilkan berupa soal sederhana kepada peserta didik. Quizizz merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Link yang biasa digunakan saat menggunakan Quizizz yaitu www.quizizz.com. Nah, cara menggunakan aplikasi Quizizz. Cara yang pertama, pendidik login dengan mengakses www.quizizz.com. Lalu lengkapi data diri seperti nama, negara, email, dan sebagainya. Kemudian, buatlah soal sesuai dengan mata pelajaran yang ingin diujikan. Nah, kemudian selanjutnya, setelah selesai membuat soal, pilihlah setting kuis, akan kuis live atau kuis untuk homework. Nah, kuis live itu adalah kuis yang dikerjakan secara bersamaan dan sudah ditentukan waktunya. Sedangkan homework itu bisa dikerjakan kapan saja, namun ada batasan waktunya juga. Nah, setelah itu akan mendapatkan pin untuk di-share kepada para siswa agar siswa dapat join dan mengisi kuis tersebut. Terima kasih. Nah, baik, untuk inovasi evaluasi pembelajaran itu sendiri, saya menggunakan atau memanfaatkan aplikasi Kahoot. Dan nantinya aplikasi ini akan menampilkan soal-soal sederhana yang telah dibuat oleh guru kepada peserta didiknya. Nah, kenapa saya memilih aplikasi Kahoot ini? Karena Kahoot merupakan situs yang menyediakan media pembelajaran berbasis game. Jenis game pembelajaran Kahoot itu adalah online. Dengan aplikasi Kahoot membuat belajar tidak melulu hanya bisa dilakukan dengan menatap tulisan di buku. Jadi dengan menggunakan evaluasi pembelajaran media Kahoot ini, anak-anak akan lebih senang atau lebih semangat dalam melakukan proses pembelajaran atau evaluasi pembelajaran. Karena bentuk Kahoot ini sendiri itu berupa game dan tampilannya juga jadi warna-warni, jadi lebih menarik mata peserta didik. Nah, link yang dapat digunakan saat menggunakan aplikasi Kahoot yaitu https://kahoot.it/. Nah, di sini ada cara menggunakan aplikasi Kahoot tersebut. Yang pertama, buka website Kahoot di alamat tersebut, lalu masuk dengan akun yang sudah dimiliki. Jika sudah, klik menu My Kahoot dan klik tombol play, maka akan tampil sebagai berikut. Maka akan tampilan muncul yang ada di layar. Lalu tahap kedua itu akan tampil game pin yang harus dimasukkan oleh tiap siswa atau peserta yang sebelumnya pin tersebut sudah diberikan oleh guru atau pembuat soal. Jadi sebelum peserta didik menggunakan aplikasi Kahoot, guru terlebih dahulu harus memberikan game pin-nya agar siswa dapat mengakses Kahoot tersebut. Lalu setelah siswa atau peserta memasukkan game pin, siswa diharuskan memasukkan nama mereka. Jadi setelah peserta didik menginput pin game-nya, mereka diharuskan untuk memasukkan nama mereka. Kemudian setelah memasukkan nama, siswa atau peserta dapat memencet OK itu untuk memulai Kahoot. Nah, menurut saya Kahoot ini cukup efektif untuk melakukan evaluasi pembelajaran karena guru-guru dapat membuat soal sederhana untuk peserta didiknya. Dan guru juga dapat men-setel berapa lama pengerjaan setiap soal. Jadi misalkan soal nomor 1 waktu pengerjaannya 1 menit. Lalu soal nomor 2 waktu pengerjaannya 1,5 menit. Tergantung kesulitan soalnya bagaimana. Jadi anak-anak dapat
dapat berbacu lebih cepat untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Untuk inovasi pembelajaran yang saya gunakan yaitu website bernama Online Quiz Creator. Untuk Online Quiz Creator ini merupakan inovasi pembelajaran berupa membuat kuis yang menarik dan menambah pengetahuan bagi yang mengerjakan kuisnya. Banyak yang menggunakan web ini untuk membuat kuis dan dilakukan kepada murid mereka. Karena platformnya yang bagus dan desainnya yang unik, juga menarik, sehingga membuat pembelajaran menjadi tidak bosan dengan kuisnya. Untuk linknya dapat dicek sendiri di Google bernama Online Quiz Creator. Cara menggunakan website Online Quiz Creator. Untuk langkah awal, silakan buka websitenya terlebih dahulu. Kemudian buat akun dan daftar menggunakan promo free trial 7 day. Karena akun ini berbayar, tidak gratis, kecuali untuk 7 hari pertama. Akun ini berfungsi untuk menyimpan seluruh bentuk kuis yang sudah dibuat oleh pemilik akun, supaya suatu saat jika kuis tersebut akan digunakan lagi datanya, tidak hilang, dan bisa langsung menggunakannya lagi, kecuali jika ada yang ingin diganti. Kemudian, buat kuis sesuai tema, bentuk, dan desain yang Anda inginkan. Selama free trial 7 hari, semua fitur dapat digunakan secara gratis. Kecuali jika sudah lewat 7 hari, maka hanya beberapa fitur saja yang gratis. Kemudian terakhir, setelah Anda selesai membuat kuis seperti yang Anda inginkan, bagikan link kepada siswa atau pihak yang ingin mereka agar ingin Anda berikan kepada mereka supaya mereka mengerjakan kuisnya. Anda dapat melihat seluruh nilai setelah dia menyelesaikan kuisnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.